Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Panitia PKM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam acara diseminasi pengabdian pada masyarakat di program studi teknik mesin. Sebelum kita mulai acara, mungkin saya akan sedikit menginformasikan mengenai tata tertib yang harus kita laksanakan nanti, di mana waktu presentasi kita karena terbatasnya waktu dan jumlah peserta kita di ruangan ini ada 9 peserta. Jadi nanti waktu yang diberikan untuk presentasi kurang lebih ada 7 menit dan diskusi atau tanya jawab nanti sekitar 3 menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Ibu dimulai. Mungkin saya coba panggil, saya urutkan sesuai dengan absen kehadirannya. Yang pertama di sini ada Pak Suheri. Saya lihat Pak Suheri belum hadir, maka digantikan Pak. dengan Halo. Pak Jajah. Halo. Iya Pak, gimana Pak? Itu Pak Suheri diganti sama saya Pak. Oh, Pak Suheri diganti dengan Pak Ahmad Royani. Baik Pak. Monggo, silahkan dimulai Pak Ahmad Royani. Mohon maaf, jadi tidak memperhatikan kalau Bapak menggantikan Pak Suheri. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak, silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen dulu ya. Silahkan Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Royani, kebetulan menggantikan Pak Suheri, yang kebetulan Pak Suheri agak kurang sehat, kemudian ada dua materi yang harus disampaikan, jadi kita berbagi tugas. Baik, langsung saja yang saya hormati Pak Nur Rahmat selaku moderator dan Kaprodi Teknik Mesin, kemudian Bapak Ibu sekalian. Kami di sini akan membawakan tentang program PKM yang berjudul tentang pelatihan dasar gambar teknik berbasis berbasis komputer pada organisasi kepemudaan di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Ini tim kami, yaitu yang diketuai sendiri oleh Pak Syuheri, kemudian saya sendiri itu Ahmad Royani, kemudian tim selanjutnya yaitu Bapak Nono Darsono. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai introduction-nya, sebagai latar belakang bahwa organisasi kemudahan dalam suatu analisis suatu itu masih kurang dalam memahami berbagai masalah, khususnya keteknikan, kemudian mitra dan perancangan, kemudian apalagi di bidang AutoCAD ya, itu merupakan salah satu analisis situasi yang ada pada kondisi saat kami melakukan survei, maka dengan adanya keberadaan kampus kita di sekitar warga setempat, maka kami mencoba untuk menjadikan solusi bagaimana untuk mengatasi organisasi kemasyarakatan di sekitar daerah kampus itu bisa menjadikan added value, penambahan wawasan, kemudian yang terlebih dapat melakukan peningkatan knowledge dan pengetahuan tentang keteknikan khususnya yang berkaitan dengan teknik mesin. Oleh sebab itu, dalam analisis suatu perkara ini, kita mencoba untuk memetakan apa problem yang ada di masyarakat sekitar. Ternyata dari berbagai pendekatan yang ada kemudian dinarasikan atau dihubungkan dengan teknik mesin, maka dalam kali ini kami mencoba bagaimana kita untuk meningkatkan skill and knowledge kepada masyarakat di sekitar, sehingga kita memberikan nilai added value kepada masyarakat yang ada di sekitar kampus kita. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang daripada analisis situasi yang ada, maka kami mencoba melakukan training dan demo bagaimana supaya meningkatkan keterampilan pada masyarakat, khususnya organisasi di kepemudaan di daerah Pondok Cabe Ilir.
Ini solusi permasalahannya setelah dilakukan berbagai macam analisis situasi dan latar belakang. Ternyata organisasi kepemudaan yang ada di daerah Pondok Cabe Ilir itu masih kurang dalam pengetahuan, baik kompetisi, kemudian pemahaman dan skill, dan sehingga added value yang didapatkan itu masih belum optimal untuk dimanfaatkan. So, untuk mengatasi masalah ini, kami mencoba pendekatan melalui pelatihan, bisa melalui training dan demo, kemudian sehingga kompetensi yang ada pada masyarakat organisasi kepemudaan yang ada di daerah Pondok Cabe Ilir itu menjadi meningkat, dan goal daripada PKM ini yaitu peningkatan added value pada masyarakat sekitar, sehingga kita bisa memberikan kontribusi nyata dan real kepada masyarakat yang ada di sekitar kampus kita. Sehingga ini metode atau pelaksanaan yang kami lakukan. Ini ada lokus daripada tempat mitra kami, yaitu di daerah Pondok Cabe Ilir, kurang lebih 3-4 kilo dari kampus Winata Harja. Yang pertama yaitu melakukan interaksi dengan mitra. Di sini dilakukan identifikasi, kemudian mencari metode dan cara yang efektif sehingga apa yang kita nanti berikan itu menjadi lebih berungkit daya tinggi sehingga dan lebih efektif sehingga mampu menyesuaikan dengan keberadaan para masyarakat yang ada dengan metode yang kita kombinasi sehingga bisa diterapkan secara mudah dan efisiensi. Selanjutnya, setelah melakukan interaksi, mencari titik masalah dan mendapatkan metode yang efektif, maka dilakukan persiapan. Di sini persiapan yaitu ada penyusunan materi, kemudian pembuatan media pembelajaran, sehingga nanti antara latar belakang, kemudian metode yang kita persiapkan, dan pelaksanaan itu menjadi matching antara untuk mencapai tujuan dari PKM ini. Selanjutnya setelah melakukan persiapan, baru kita melakukan pelatihan dan training, yaitu acara PKM sendiri, yaitu kita dengan membuat modul, kemudian melakukan training secara langsung, dan dikombinasi dengan penggunaan secara demo penggunaan software AutoCAD. Selanjutnya, semua itu tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta aktif daripada mitra itu sendiri. Dalam hal ini harus diperlukan dukungan oleh organisasi kepemudaan itu sendiri, sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita trainingkan, kemudian apa yang kita demokan itu sangat memberikan dampak yang optimum bila partisipasi daripada mitra itu sendiri itu digali secara optimum. Itu bentuk partisipasi mitra itu bisa mendukung secara penuh kegiatan pengabdian, kemudian memberikan data materi pembelajaran yang diperlukan, ataupun menyajikan apa sih yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari sehingga dia menjadikan added value yang lebih real. Kemudian memberi masukan tentang apa saja yang diperlukan dari mitra itu sendiri, dan berkoordinasi secara efektif selama kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hasil yang telah dicapai, yaitu dengan adanya transfer knowledge, kemudian training dipandu dengan demo mengenai pelatihan tentang gambar teknik, maka bisa menjadikan suatu added value nilai sendiri yang tadinya pemahamannya itu kurang, kita bisa menjadi lebih nyata sehingga kita masyarakat sekitar itu dapat bisa meningkatkan keterampilan, kemudian bisa diterima pekerjaan yang lebih layak, sehingga akhirnya apa yang kita kontribusikan melalui PKM ini memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kemudian selanjutnya dengan adanya PKM ini kita bisa menjalin hubungan antara mitra, antara masyarakat, sehingga apa yang ditujukan dalam pengabdian masyarakat itu terjadi triple helix antara industri, kemudian antara masyarakat dan dunia akademis. Selanjutnya ini adalah dokumentasi yang selama ini kami lakukan di Pondok Cabe. Ini dokumentasi yang kurang lebih pada bulan Februari. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan secara singkat kegiatan PKM yang telah dilakukan tim kami, yaitu pemahaman dan pelatihan tentang software CAD ya AutoCAD kepada masyarakat di organisasi kepemudaan, khususnya di daerah
Pondok Cabe Ilir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad Royani. Mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PKM oleh tim Bapak. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, mohon izin untuk mengetahui bagaimana ketercapaian PKM yang apakah PKM ini sudah selesai atau belum? Jika belum, apa kendalanya ya Pak? Baik, terima kasih menanggapi hal ini. Alhamdulillah tingkat tercapaian daripada PKM ini telah dilaksanakan. Namun kalau untuk optimasi apakah ada dampak real atau nyata perlu dilakukan survei secara langsung, nanti bisa berkolaborasi dengan misalkan bidang manajemen ataupun dengan akuntansi, apakah benar-benar memberikan dampak real adanya PKM ini untuk meningkatkan skill dan khususnya added value terhadap masyarakat sekitar. Misalkan dengan adanya ini apakah peningkatan penyerapan tenaga kerja di suatu masyarakat yang menjadikan objek itu meningkat atau tidak. Begitu Pak, kalau secara administrasi dan teknis sudah tercapai. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan Pak. Untuk yang pertanyaan yang pertama, jenis luaran PKM yang dijanjikan apakah sudah ada atau belum Pak? Kalau untuk luaran, kami rasa outputnya itu yang dijanjikan adalah publikasi nasional ya. Masih Baik, proses drafting Pak. baik, baik Bapak. Terima kasih. Jadi drafting publikasi nasional ya Pak ya? Iya. Publikasi nasional. Rencananya Pak, ini nanti akan dipublikasikan di mana Bapak? Di proceeding atau di jurnal tadi? Mohon maaf, saya ulang kembali. Rencana sih pengennya di jurnal Pak. Ya walaupun Jurnal. yang S berapa gitu, tapi yang jurnal gitu. Baik, baik. Jurnal Bapak ya, jurnal. Baik Pak, terima kasih Pak atas konfirmasinya dan terima kasih juga atas paparan materinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya yaitu Bapak Jaja Miharja. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara jelas ya, Bapak Ibu? Halo? Mohon maaf, suara jelas? Ya, jelas Pak Jaja. Baik, saya izin share. Sudah terlihat ya? Ya Pak. Slideshow Pak, mohon di slideshow biar terlihat semuanya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad selaku moderator dan Prodi Teknik Mesin dan juga Bapak dan Ibu rekan-rekan dosen teknik mesin peserta diseminasi pengabdian kepada masyarakat. Baik, saya akan mempresentasikan PKM saya yang berjudul yaitu pembuatan tong sampah dari drum bekas untuk TPK Sidik di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Anggota kami ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua itu Pak Heri Adrial, yang ketiganya Pak Heru Santosa. Terdiri tiganya ada metode dan hasil. Untuk pendahuluan, jadi TPK Sidik ini pada mulanya adalah pengajian anak-anak yang dipelopori oleh Ustazah Siti Soibah pada tahun 2016. Nah, kegiatan yang dilaksanakan ini di rumah, ya, TPK ini di rumah, dilaksanakan pada sore hari pukul 16 sampai 17.30 ya, selepas asar ya, selepas asar, dan juga selepas maghrib yaitu pukul 18 sampai pukul 20. Nah, dalam pengajian beliau mengajarkan beberapa ilmu, cara membaca Al-Quran dan metode Iqra, membaca dan memahami kitab Sapinah dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, peserta didik semakin bertambah
sampai saat ini mencapai kurang lebih 60 santri, yang awalnya hanya 5-10 santri, karena dukungan dan keinginan masyarakat terhadap lembaga pendidikan anak. TPK Sidik membutuhkan sarana yang kami anggap penting untuk segera dipenuhi untuk pembelajaran para santrinya. Di antaranya adalah sampah. Sampah yang biasa dihasilkan pada bangunan pendidikan seperti TPK ini berupa sampah organik, ya, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Ini jajanan. Sasarannya ke depan nih, dengan adanya tong sampah, maka akan timbul kesadaran siswa untuk mengumpulkan sampah dan juga membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit. Itu. Selanjutnya metode yang dilaksanakan yaitu pertama sosialisasi, yang kedua yaitu pembuatan tong sampah itu sendiri, dan juga yang ketiganya nih penempatan tong sampah. Yang pertama kami membuatnya dari drum bekas. Yang pertama itu kami ukur dahulu drum bekasnya, ya. Ini kita membeli satu drum bekas, yang insya Allah nanti akan jadi dua, ya, jadi dua sampah. Yang pertama pengukuran kami bagi dua sama ukuran sama, ya, rata. Setelah diukur, kita potong menjadi dua drumnya ini, drum bekasnya ini. Setelah dipotong jadi dua, kita rapikan, kita finishing halus agar sisi-sisinya ini tidak tajam, dan juga kita beri pegangan nih di tong sampahnya ini. Terus atasnya ini kita beri karet, ya, kayak ini selang nih, selang kecil, jadi agar tidak tajam, ya. Jadi kita ini ditutupi ujung atasnya ini pakai karet, ya, pakai karet agar tidak berbahaya. Dan juga ini untuk pegangannya juga sama, ini dilapisi dengan karet agar mudah nanti dalam mobilisasinya. Ini waktunya, waktu PKM ini 1 hari, ya, dari pagi kita mulai dari tadi pengukuran, pemotongan, sampai perapian, sampai menjadi tong sampah yang sudah siap digunakan. Ini terakhirnya ada kita pengecatan ulang, dicat ulang ini drumnya, tong sampahnya yang sudah kita rapikan sehingga lebih menarik dan lebih cantik. Terus hasil dan pembahasan ini yang sudah ini, ya, kita dicat ulang ini tong sampahnya, dicat ulang jadi dua, ya. Ini yang ditujukan yang satu ini jadi dua, ini juga yang sudah jadi ini kita kasih atasnya itu kasih karet, ini juga sama dikasih karet. Jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pembuatan tong sampah dari drum bekas untuk TPK Sidik ini di Desa Suradita, Kecamatan Sauk, Kabupaten Tangerang, ini secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga dengan membuat tong sampah dapat membantu menjaga kebersihan pembelajaran di TPK Sidik. Dengan menjaga kebersihan dan merawat tong sampah secara teratur, dapat memastikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan membuatnya lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali. Itu terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, terima kasih paparan materinya Pak Jaja. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi mohon izin Pak Jaja, saya ingin menanyakan pertanyaan mengenai beberapa hal tentang kegiatan PKM tersebut. Apakah ketercapaian PKM ini sudah tercapai atau belum, Bapak? Alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Sampai saat ini, ya, tong sampahnya ini istilahnya sangat berguna sekali, ya, dipergunakan oleh TPK, ya. Ini ada dua, jadi kita
Misalnya untuk kebersihan insya Allah terjaga ya, ada tempat sampah yang besar lah untuk anak-anak membuang sampah. Jadi anak-anak tidak sulit untuk membuang sampah, misalnya bekas jajan mereka. Jadi karena ini besar ya tinggal lempar-lempar aja lah ini istilahnya. Alhamdulillah ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada dampak terhadap masyarakat atas inovasi yang telah Bapak kembangkan Pak? Ya untuk dampaknya ini lingkungan lebih bersih, lebih nyaman, lebih terjaga lah kebersihannya, dan juga anak-anak ini jadi diajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Pak. Baik, selanjutnya Pak, untuk jenis luaran PKM ini ada yang dijanjikan, sudah ada atau belum Pak? Untuk saat ini kami rencanakan masuk di jurnal Pak, jurnal yang terakreditasi ya, walaupun belum cinta ya, tapi minimal terakreditasi. Baik. Kemudian apakah artikelnya sih yang akan dipublikasikan itu sudah siap Pak? Sementara ini baru draft Pak. Nah, jadi kemarin kan kita selain PPT juga kan mengirimkan artikelnya ya. Jadi Baik. istilahnya mentahnya lah, draftnya yang sudah kami kirimkan ke panitia. Itu. Baik Pak, terima kasih atas paparan materi dan jawaban-jawaban soal yang telah saya ajukan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya untuk melanjutkan untuk pemakalan selanjutnya. Adapun pemakalan selanjutnya yaitu Ibu Latifah Hanum Lalasari. Monggo Ibu, barangkali ada yang mewakili. Belum kayaknya Pak, belum masuk. Mungkin Pak Ancep ya mewakili ya Pak Ancep? Atau Pancen? Ya. Baik, berhubung beliau belum hadir, mungkin saya mencoba untuk mengajukan, tapi Pak Muhammad Saiful Anwar, barangkali Pak Muhammad Saiful Anwar sudah hadir atau ada tim yang mewakili, monggo silahkan. Bapak Saiful Anwar, beliau sudah hadir, Bapak Saiful Anwar. Baik, rupanya masih belum terhubung. Mungkin kita lanjutkan untuk pemakalan selanjutnya, yaitu Bapak Ade Irawan. Bapak Ade, monggo Pak Ade Irawan. Pak Ade kayaknya digantiin sama saya deh Pak. Dia pindah ke room 3. Di room 3. 3, ya. Oke, diganti sama Pak Irwan sekarang Pak. Irwan. Ya. Baik Saya, Pak, Pak. silakan. Yes. Sudah kelihatan ini PowerPoint-nya? Sudah Pak, silakan dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, yang terhormat Bapak Nur Rohmat sebagai moderator. Untuk PKM kali ini atau untuk diseminasi PKM grup ini dengan judul pelatihan maintenance preventif kipas angin di TVQ Asidik. Ini yang beralamat di Desa Suradita, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang,
dengan anggota tim saya sendiri, Irwan Aranda, dan selanjutnya Bapak Sukandar, dan selanjutnya Ibu Saada Mai Lufi. Ini pelatihan maintenance preventif ini biasanya dalam sistem perawatan mesin itu ada dua perawatan maintenance atau dua perawatan yang direncanakan. Biasanya perawatan preventif, yang keduanya itu perawatan korektif. Biasanya kalau perawatan preventif ini perawatan pencegahan. Jadi yang dijadwalkan secara berkala, baik itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus ada kalau yang korektif itu biasanya menggantikan suku cadang. Biasanya kalau menggantikan suku cadang ini berupa misalnya suku cadang tersebut atau komponen-komponen tersebut mempunyai masa hidup atau lifetime. Terus ada juga di istilahnya dalam sistem perawatan mesin itu ada yang menggunakan sistem perawatan yang tidak direncanakan. Kalau sistem perawatan yang tidak direncanakan biasanya itu human error atau kesalahan dari manusianya dalam pengoperasiannya, atau yang keduanya itu kesalahan dalam mesinnya sendiri. Ini terus pelatihan maintenance preventif ini hanya kegiatan yang dilakukan secara berkala, baik itu pembersihan, terus pemberian pelumas atau penyetelan. Ini di kipas angin di TPK asidik. Terus kalau analisa situasinya, kipas angin merupakan teknik yang banyak dipakai di kalangan masyarakat. Hampir semua golongan masyarakat menggunakannya. Di sini fungsinya berbagai macam. Ada yang sebagai sirkulasi udara, penyejuk udara ruangan atau penyejuk ruangan atau udara, sehingga dijadikan salah satu komponen produksi. Terus dalam kegiatan perawatan kipas angin ini, sebagai kalangan masyarakat tidak melakukan tindakan perawatan preventif atau tindakan pencegahan. Kalau tidak melakukan tindakan pencegahan, biasanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih cepat, baik itu komponen utama, komponen pendukungnya. Terus maka diambil biasanya nih kegiatan preventif atau perawatan preventif ini kegiatan yang dapat melakukan memperpanjang umur pakai suatu kipas angin atau yang suatu mesin-mesin dan lain-lain. Jadi tindakan ini yang selalu berulang kegiatannya, baik itu 1 bulan atau 3 bulan. Ini untuk analisa situasinya. Terus rumusan masalah. Hal dasar yang ditawarkan adalah ikut serta memecahkan masalah prosedur tentang perawatan preventif. Jadi kita tahu dalam perawatan preventif itu setiap berkala, baik itu 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain, ini melakukan kegiatannya berupa presentasi dan peragaan kepada staf dan guru di TVK tersebut. Ini dengan judulnya ini pelatihan maintenance preventif kipas angin di TPK Asidik di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Ini untuk tujuan pengabdiannya kepada masyarakatnya. Satu itu meningkatkan kesadaran. Ini meningkatkan kesadaran pentingnya dalam sistem perawatan, baik kepada staf atau guru pada maintenance-nya. Keduanya itu menjelaskan cara kerja kipas angin. Kita tahu bahwa kipas angin itu digerakkan oleh motor induksi atau motor dinamo. Terus yang ketiganya itu menjelaskan bagaimana melakukan tindakan preventif tersebut. Selanjutnya ini untuk diagram alirnya atau kegiatan PKM tersebut dari pembentukan tim, terus survei lokasi, terus persiapan alat dan bahan. Biasanya alatnya itu kalau preventif itu biasanya pembersihan, baik itu menggunakan majun atau lap bersih dan lain-lain. Terus ada yang menggunakan olinya untuk misalnya pelumasannya. Terus ada yang menggunakan kunci set tool set atau kunci set. Terus baru melakukan pelatihan perawatan maintenance. Ini
kipas angin berupa peragaan dan presentasi. Ini tempatnya di TVQ Asyidik di Desa Suradita dengan Kecamatan Cisau, Kota Tangerang Selatan. Ini untuk diagram alirnya. Untuk terus selanjutnya dari fungsi kerjanya, kita tahu tadi fungsinya ini sebagai penyejuk ruangan atau mendinginkan udara. Dia ini ada yang berupa ventilasi atau expand dan mengeringkan umumnya memakai komponen penghasil panel. Kalau pengering ini kalau berfungsi untuk pengering biasanya dia itu mendorong suatu komponen seperti hair dryer, seperti misalnya pengering makanan atau pengering suatu bahan ini kan dia hanya mendorong udara panas tersebut. Terus pada dasarnya semua kipas angin mempunyai cara kerja yang sama. Jadi ada motor listrik yang diaruskan listrik sehingga menghasilkan yang namanya medan listrik tersebut. Sehingga yang namanya medan listrik kan kalau magnet biasanya kan kalau yang sejenis itu dia tolak menolak, kalau yang berbeda jenis baru tarik menarik. Ini prinsip dasarnya. Terus ini bagian-bagiannya. Ini bagian-bagian komponen dari kipas angin. Di sini ada rumah kipas. Rumah kipas biasanya di sini kalau dalam bahasa tekniknya disebut dengan cover, safety cover. Ini penutup si baling-balingnya. Terus di sini ada pengunci kipas, terus ada kipasnya dan ada rumah motor, terus ada bodi dan dudukan. Ini untuk bagian-bagian kipas anginnya. Biasanya nih dalam perawatan preventif nanti biasanya dalam pembersihannya aja, pembersihan sangkarnya atau safety covernya atau rumah kipasnya dan baling-balingnya. Ini selanjutnya lagi ini rumah motor dan rumah motor kipas angin. Ini contoh gambar dari suatu penggerak kipas angin. Di sini biasanya motor induksi dan motor induksi atau motor dinamo, yaitu kan ada yang namanya stator dan rotor. Jadi biasanya stator ini sebuah gulungan. Terus kalau stator itu biasanya suatu yang namanya shaft atau porosnya. Jadi yang bergerak itu rotornya. Terus selanjutnya lagi ini prinsip kerjanya. Jadi stator itu 3 gulungan ini biasanya disebut gulungan 3 koil bisa atau 3 pasa yang masukan dayanya berupa arus AC. Jadi arus yang AC atau diberikan daya. Jadi gulungan ini tersebut biasanya melewati celah-celah yang terbuat biasanya dari lapisan baja atau besi cor. Terus saat arus tiga pasa ini atau lilitan diagram ini diberi suatu arus, maka terjadinya magnet. Nah, magnet ini yang memutar sebuah rotor. Jadi di ujungnya si rotor itu dibuat baling-balingnya. Ini untuk prinsip kerjanya. Terus biasanya di sini ada hukum Faraday. Biasanya kalau di ini kan karena berhubungan dengan medan magnet, di sini ada yang namanya hukum Faraday. Terus selanjutnya ini dalam cara merawat dan memperbaiki kipas angin. Ini satu, kita tahu bahwa kipas angin ini sebenarnya tidak susah dan cara merawat kipas anginnya satu menggunakan kipas angin seperlunya aja. Ini nggak boleh lebih, misal 2 hari 3 hari dia berjalan, dia biasanya akan merusak spoolnya tadi, gulungan si kuning tersebut atau lilitan tersebut dia akan mudah terbakar. Terus kondisi kipas baik, jangan terlalu menyala terus tadi. Terus selanjutnya lagi apabila putarannya ini berbalik, misalnya ada putaran berbalik atau tidak lancar atau tidak berhenti pada baling-balingnya, maka atau berdengung, lepas ini disuruh dilepas cover power, terus spoolnya dia tidak terbakar. Agar tidak terbakar, maka skrup dan bodi-bodi tersebut kita keluarkan dan rumahnya kita beri pelumas. Ini pelumas agar shaftnya tersebut, shaft tersebut kita beri pelumas agar bagian yang haus atau bagian yang sudah
yang namanya terkelupas atau bagian yang sudah reject atau sudah NG, ini kan digunakan atau kita beri pelumas. Ini contohnya. Terus jika Pak Irwan, baling-baling Pak ya, Irwan, mohon izin Pak, ya, tepat waktunya. oke, baik Pak. Jika baling-balingnya sudah kotor, ini dibersihkannya dengan menggunakan kuas. Dan motor ini diberi kuas semua dalam perawatan preventif tersebut. Terus kesimpulan sarannya, ini kegiatan pengabdian ini kan berjudul dengan sistem perawatan preventif di TVK Asidik ini menjelaskan teorinya, teori dasarnya, terus peragaan preventifnya apa saja yang dilakukan. Terus keduanya itu melakukan pelatihan, diberikan pengetahuan bagaimana maintenance kipas angin itu, baik dari pembersihannya, baik itu digunakan 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Sarannya ini ada 2 saran. Pertama itu mengadakan sosialisasi pelatihan serupa pada masyarakat di desa dengan materi sama. Terus yang ketiganya itu adanya kesinambungan program pasca kegiatan pengabdian sehingga masyarakat benar-benar dapat mempraktikkan keterampilan atau pengetahuan dalam perawatan preventif ini yang benar dan baik. Oke, ini foto kegiatan di TVK Asidik. Jadi ini dengan anggota dan staf dan guru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan kita sesi tanya jawab Pak Irwan. Untuk Baik, Pak. pelaksanaan sudah selesai ya Pak ya. Apakah ada Ya, kendala? sudah Pak. Untuk kendalanya? Ada kendala Kendala tidak kendala? ada. Ya, kendala tidak ada Pak, karena cuma penyuluhan dan pemaktekan saja. Baik Pak, tidak ada kendala ya Pak ya. Kemudian untuk dampak inovasi ini terhadap masyarakat itu kira-kira bagaimana? Jadi kalau dari dampaknya Pak, kegiatan preventif ini kan kegiatan yang harus dilakukan baik itu dalam pembersihannya. Jadi sadar nih bahwa kegiatan preventif itu dapat memperpanjang umur pakai suatu komponen, baik komponen utama atau komponen pendukungnya Pak. Baik. Untuk keluaran PKM yang dijanjikan apakah sudah ada Pak? Kalau itu jurnal nasional aja Pak. Baik. Kalau enggak proceeding ya minimal itu Pak. Jadi targetnya ini jurnal atau proceeding ya Bapak ya? Jurnal aja Pak. Jurnal, baik Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana kesiapan artikel yang akan digunakan untuk Kalau publikasi? draftnya sudah dibuat Pak, sesuai dengan yang di-share di grup, draftnya saja sudah dibuat Pak. Baik, baik Pak. Terima kasih atas paparan materi dan jawabannya. Ya, terima kasih juga Ya. Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pemakalah selanjutnya yaitu Bapak Muhtasyar Perkasa dan tim. Bapak Ibu yang sudah mewakili atau Bapak Perkasa mungkin sudah hadir, silakan untuk dipaparkan materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kaprodi, teman-teman dosen semua yang hadir. Kebetulan saya mewakili dari Pak Perkasa karena beliau sedang ada keluar negeri ya. Baik. Begitu ya Pak Nur ya. Ini Baik Bapak, terima kasih. ya, ini bisa di share screen ya. Ini tampilannya gitu. Untuk yang share Bapak sendiri atau mungkin dari Bu Suni Bu bisa dibantu? Enggak, soalnya materinya kan baru di saya nih, masih belum saya ini.
Kalau nggak salah ya, Eh, Bu Suni ya. Baik Bapak, mungkin langsung dengan Pak Eko bisa langsung dibuka dan di share screen Bapak. Ya, coba sebentar Pak ya. Saya. Baik. Ya, bisa tampak Pak ya. Baik Pak, Alhamdulillah sudah jelas. Hmm. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, jadi ini PKM untuk kelompok kami pelatihan pengelasan pada santri di pesantren Riyadut Tafsir sebagai bekal usaha mandiri dengan kelompok dosen Pak Mustasyar Perkasa, Dedi Suryaman, dan Eko Harisutopo saya. Jadi di sini akan saya tampilkan yaitu kegiatan PKM ya yang mana dalam bentuk motivasi sebetulnya agar supaya lingkungan di pesantren ini bisa membuka atau membuat kreativitas berusaha dalam bidang pengelasan ya. Nah, latar belakang dan tujuan dari PKM di sini ya karena di lingkungan dari pesantren ini di daerah Parung Panjang, ini banyak perumahan-perumahan baru yang mana perumahan baru ini erat hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan dari misalkan pengelasan pagar, pengerasan dan sebagainya. Namun di sini kok eh, kelihatannya ekonomi di lingkungan yang membuka usaha pengelasan tidak maju. Maka kami dari tim ini terjun ke lapangan untuk memberi pembekalan pelatihan ya yang sebelumnya sudah disurvei bahwa ternyata banyak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, namun demikian latar belakang banyaknya perumahan ini menjadi salah satu contoh yang merupakan peluang usaha mandiri bagi masyarakat setempat. Ya, yang kedua untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tanpa ketergantungan dari perusahaan. Jadi rata-rata mereka itu biasanya menjadi eh, karyawan, ya kuli untuk ngelas gitu. Namun bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup di daerah tersebut? Melalui pesantren inilah nanti kita upayakan pendekatan melalui pelatihan, ya, pelatihan berupa bagaimana teknik-teknik pengelasan itu dapat dikuasai oleh mereka. Ya, itu masuk ke dalam tujuan. Tujuannya dengan adanya PKM dari para dosen Unpam ini kepada para santri, maka para santri ini nanti dapat mengambil manfaat berupa peluang usaha yang mandiri. Karena setelah kita ketahui dari latar belakang tadi banyaknya perumahan, banyaknya usaha-usaha pembangunan, tetapi kenapa usaha-usaha pengelasan tidak maju? Ternyata di antaranya salah satu penyebabnya adalah mereka autodidak, ya, autodidak. Jadi mereka tidak memperhatikan eh, apa namanya SOP ya, SOP. Jadi asal bisa ngelas seperti itu. Nah, jadi dengan tujuan PKM kita ini yang pertama tadi adalah memberikan berupa peluang usaha ya, peluang usaha. Jadi kalau mereka itu berkemampuan lebih, maka mereka akan bisa hidup dengan mandiri. Kemudian memberikan bekal keterampilan pengelasan agar dapat menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana di sini potensial sekali dari pesantren, dari santri-santrinya itu, kalau terampil maka dia akan bisa mengembangkan diri. Seperti itu latar belakangnya. Kemudian metodologi yang digunakan ini pertama kita mencari mitra, ya. Jadi kita cari mitra yang usaha elas di sana. Ternyata sepi order, ya sepi order itu kenapa? Karena ternyata mereka
rata-rata autodidak. Mereka tidak memperhatikan teknik-teknik pengelasan yang betul. Mereka tidak memiliki sertifikat LAS, ya. Nah, seperti itu. Maka kita mencari kemitraan sudah didapat dan siap untuk kita menjadi mitra nanti saling membantu untuk proyek pelatihan di pesantren. Kemudian perancangan job sheet. Kita rancang ya perancangan kerjanya. Kemudian penyampaian materi mengenai LAS, SMAW, ya, kemudian demo mesin dan praktek, kemudian penutup. Itu adalah metodologi yang kita pergunakan. Kemudian langkah-langkah berikutnya. Mengapa kita harus mencari mitra PKM bengkel las? Ya, dasar pemikirannya adalah seperti ini. Yang pertama, bengkel las di wilayah Kasbiran Parung Panjang, itu bukan Perung ya, nggak salah itu ya. Parung Panjang belum terlalu banyak. Ternyata setelah kita lihat memang belum terlalu banyak. Berarti perlu diadakan usaha-usaha mandiri di sana dalam bidang pengelasan ya. Kemudian kedua, segmen pasar bengkel las hampir sama semua, yaitu pagar, teralis pintu, tangga, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena ternyata memang kemampuan mereka hanya sebatas itu. Jadi kalau untuk segmen yang lebih besar, untuk bangunan gedung, untuk proyek-proyek yang lebih besar itu nggak bisa, ya, nggak berani, nggak ada orang percaya. Yang ketiga, desa Kasbiran itu banyak perumahan. Yang keempat, belum pernah melakukan segmen pasar bangunan atau gudang yang besar-besar itu karena belum memiliki sertifikat jurulas. Sehingga mereka ini memang perlu diberikan pengetahuan-pengetahuan, pelatihan-pelatihan ya, sehingga mereka ini nanti bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa dipercaya selain juga memiliki kemampuan. Yang kelima, belum mempunyai pengalaman mengelas rancang bangun atau bentuk konstruksi ya yang besar-besar. Jadi ya bang bikin pagar ya, bikin teralis seperti itu. Itu pun juga tidak banyak. Mereka masih mencari orang-orang yang memang sudah dipercaya karena memiliki sertifikat. Ini contoh sertifikat ya yang dikeluarkan contohnya. Kemudian apa kelemahan jurulas otodidak itu? Ternyata yang pertama, jurulas otodidak itu mempunyai kelemahan secara teori mengenai sifat-sifat material pengelasan itu lemah. Jadi dia teori-teori pengelasan material ini mudah meleleh, sebagainya, baik atau tidaknya suatu material untuk pengelasan itu secara teori lemah, ya, sehingga perlu kita adakan pelatihan di sana. Kemudian dua, pengetahuan tentang perancangan sambungan las yang kurang, ya, jadi bagaimana sambungan itu dikatakan sudah baik, ya kan, bisa dipertanggungjawabkan karena ini apalagi kalau menyangkut hal-hal yang sangat berisiko, misalnya pengelasan tangga dan sebagainya. Ya, ini perlu pengetahuan tentang perancangan sambungan. Kemudian faktor mutu sambungan las belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Kelemahan secara teori mengenai sifat material pengelasan itu sangat lemah seperti tadi yang disebutkan. Nah, kemudian diantaranya isi materi pelatihan itu, yang pertama adalah prosedur pengoperasian mesin las SMAW ya, sheet metal arc welding ya. Jadi sistem ini kayak las listrik gitu, itu memang menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk semua jenis pengelasan yang tingkatnya lebih tinggi ya. Jadi disebut juga las listrik di sini. Jadi ada kawat lasnya itu bagaimana yang bagus, bagaimana yang cocok untuk metal, untuk besi dan sebagainya. Kemudian teknik las SMAW ini merupakan modal dasar untuk menjadi welder yang profesional. Ya. Nah, ini untuk para santri ini perlu diberi pembekalan seperti itu karena persaingan di sana masih terbuka ya, masih sedikit gitu ya. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan dia meningkatkan pengetahuan tentang pengelasan yang lebih tinggi ya, dengan argon ya, dengan kombinasi maupun welder bawah laut ya. Kalau bawah laut sih udah pasti itu harus ada sertifikat yang tinggi ya.
Kemudian las SMAW berasal dari kata sheet metal arc welding, adalah pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dengan elektroda kawat las. Jadi dikasih setrum dengan tegangan yang arus yang tinggi sehingga dia panas kemudian dia meleleh. Ya, kemudian titik leburnya juga harus ada aturannya. Itu yang kita berikan pemahaman kepada mereka. Seperti ini, misalkan panas yang timbul dari lompatan ion listrik ini besarnya dapat mencapai 4.000 sampai 4.500 derajat Celcius. Sehingga di sini bisa melelehkan kawat yang untuk yang digunakan pada elektroda itu, ya kan? Jadi 1 min 1 plus ya diberi tegangan tegangannya sesuai dengan kegunaannya. Nah, ini makanya diperlukan nanti alat-alatnya apa saja. Di antaranya adalah pasti ada adaptor ya, ada power supply. Proses terjadi pengelasan karena adanya kontak antara ujung elektroda material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Memang dibuat hubungan singkat hingga panasnya itu mencapai 4.000 sampai 4.500 derajat Celcius sehingga terjadi lelehan. Ya, nah itu baru bisa melelehkan. Bagaimana dia tekniknya membuat sambungan yang betul-betul kuat, gitu kan? Nah itu berarti jarak antara elektroda itu seberapa jauh, kemudian cara nariknya seperti apa, lamanya berapa, itu ada tekniknya. Itu yang kita ajarkan. Kemudian panas itu akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan dasar, material dasar akan menyatu membentuk logam lasan. Jadi kayak nyolder lah. Cuman ini begitu panas dia meleleh. Jadi tapi nggak bisa sembarang kawat karena titik leburnya sudah ditentukan dengan titik lebur sekian dia langsung meleleh dan bahan dasar yang dipakainya itu tertentu ya. Seperti itu. Nah ini ya, jenis mesin las berdasarkan arus yang digunakan terbagi menjadi 3 jenis. Jadi ini salah satu contoh, ini adaptornya, kemudian ini capitnya untuk elektroda plus dan minnya, ini kabel elektroda, ya, dan seperti itu. Kemudian yang terbagi menjadi 3 jenis adalah mesin las listrik AC harus bolak-balik, mesin las listrik DC arus arah, mesin las listrik ganda AC Pak dan Eko, ya. mohon izin Pak Eko. Iya Pak. Kita sudah 10 menit, mohon dipercepat. Oh 10 menit Pak ya? Oh iya ya. Oke Pak. Oke. Nah, prosedur pengelasan ini kemudian saya persingkat aja. Ini pemilihan elektroda, diameter elektroda dan sebagainya. Nah, kemudian kita perhatikan juga sudut pengelasan yang tepat, ayunan elektrodanya seperti apa, ditarik. Nah, karena otodidak tanpa sertifikat mengelas, maka ada masalah di bengkel las mitra PKM itu, yaitu produk hasil pengelasan belum teruji, belum mempunyai sertifikasi las, juru las belum memahami gambar kerja konstruksi. 4, juru las tidak memahami perilaku material selama pengelasan. Di warung kan? Nah, ya. Ini itu materi yang disampaikan oleh kelompok kami mengenai pelatihan pengelasan dari mulai metodologinya sampai kesimpulannya mengapa harus dilakukan pelatihan tersebut. Terima kasih semuanya sudah diberi kesempatan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko paparan materinya. Ya. Mohon izin Bapak untuk menanyakan beberapa hal mengenai pelaksanaan PKM di tim Pak Eko. Ya, Pak. Yang pertama Pak, di dalam pelaksanaan ini apakah ada kendala tidak Pak? Di dalam pelaksanaan ini selama ini tidak ada kendala Pak. Cuma kendalanya memang peralatan saja memang yang kadang sering tidak yang seharusnya, maksudnya ada yang terlupa ini, terlupa itu aja gitu. Berarti kita ada kendala di peralatan ya Bapak ya? Ya. Baik. Kemudian selanjutnya Pak, apakah ada dampak kepada masyarakat tentang inovasi yang dikembangkan oleh Pak Eko? Ini kalau pelaksanaan ini baru sebatas trigger. Jadi
orang bersemangat untuk membuat usaha-usaha las, tapi mereka harus tahu dulu yang apa yang mereka harus lakukan. Jadi semangatnya baru nih Pak ya, gitu ya. Baik, baik. Ya, semangatnya tumbuh seperti itu. Baik, jadi semangat untuk mendapatkan pengetahuan ya Pak tentang Ya, informasi. betul Pak. Baik. Semangat. Untuk selanjutnya Pak, jenis luaran PKM yang dijanjikan itu sudah ada atau belum ya Pak ya? Ini sedang dibuat Pak, ini belum ada Pak. Rencananya mau dipublikasikan di mana Pak? Nah, nanti kita belum ketemu sama ketua nih Pak. Jadi nanti kita mau apakah nanti bisa di Garda atau apa gitu ya. Jadi saya belum ada komunikasi lagi nih. Jadi harus kita bicarakan dulu di kelompok Pak. Oh baik, jadi nanti mau ada diskusi lanjutan dulu Pak ya. Jadi di sini saya tuliskan belum ada rencana. Iya, ya karena Baik. Pak Ketua lagi ke mana tuh? Ke Luar luar negeri ya. Bapak. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Eko atas paparan materi. Mohon izin saya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya Pak Eko. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan paparan materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Qolik dengan tema sosialisasi tentang keselamatan berkendara kendaraan roda 2 bagi siswi SMPT Tunas Insan Mulia Depok. Mohon izin Pak Eko untuk stop share screen-nya Bapak. Iya, ini lagi saya mau stop dulu. Sudah Pak ya? Sudah Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya pada saat ini saya mewakili rekan-rekan kami satu kelompok untuk menyampaikan presentasi diseminasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami laksanakan beberapa minggu yang lalu. Baik, PKM ini kami lakukan di SMP Islam Terpadu Tunas Insan Mulia Sawangan Depok Jawa Barat. Kami bersama beberapa kelompok PKM yang lain. Adapun untuk kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Abdul Kholik, kemudian Pak Nurjaya dan Pak Nur Rahmat. Adapun tema yang kami ambil adalah sosialisasi tentang keselamatan berkendara kendaraan roda 2 kepada siswa-siswi SMP Tunas Insan Mulia Sawangan Jawa Barat. Tema ini sengaja kami ambil mengingat kondisi ada di masyarakat kita, anak-anak usia SMP itu sudah ada kecenderungan Bapak ya menaik kendaraan roda 2, apakah itu pengawasan orang tua ataukah mungkin mencuri-curi kesempatan untuk kepingin tahu, kepingin bisa naik kendaraan. Namun di balik itu ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mereka perlu memahami
ini ditanamkan sejak dini supaya mereka kelak pada usia remaja atau dewasa itu tidak hanya sekedar bisa naik kendaraan, tapi memahami bagaimana naik kendaraan yang benar. Sebagai pendahuluan, yaitu kondisi kemacetan sebagai masalah di kota-kota besar, kemudian jumlah penambahan kendaraan, kemudian dampaknya adalah jumlah kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat, dan gambaran perilaku yang salah di jalan raya, kemudian kurangnya kesadaran dan sosialisasi tentang lalu lintas pada usia remaja. Dan ini adalah beberapa slide yang menjadi materi dalam PKM kami. Saya sepintas saja ini ya. Ini ada jumlah kendaraan, saya contohkan adalah kasus di Tangerang Selatan yang dalam 3 tahun terakhir dari 2019 hingga 2021 ada peningkatan. Kemudian kami menjelaskan faktor-faktor yang menjadi puncak atau sumber dari kecelakaan, yaitu kemampuan atau skill berkendara, kemudian prasarana dan lingkungan, dan yang utama ini adalah kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknik. Walaupun ini prosentasenya kecil, namun ini ada kaitannya dengan unsur keteknikan, maka walaupun prosentasenya kecil, ini yang menjadi titik berat yang kami sampaikan dalam PKM. Selanjutnya, ada beberapa gambar semacam ini yang kami tampilkan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa hal-hal seperti ini sangat umum terjadi di lingkungan mereka. Dan selanjutnya kami juga menampilkan gambar-gambar kecelakaan lalu lintas, namun ini kami pilih gambar-gambar yang tidak terlalu mengerikan. Saya takutnya mereka pulang nggak doyan makan atau nanti malamnya ngigo tidurnya. Saya tampilkan gambar yang ya ini hanya gambar korban kendaraannya, kalau manusianya nggak kami perlihatkan. Nah, seperti ini supaya mereka ada efek kengerian terhadap dampak-dampak dari kecelakaan. Nah, tujuan pelaksanaan PKM ini yaitu mengenalkan peraturan Kementerian Perhubungan tentang bagaimana berkendara roda 2. Dalam hal ini adalah kelengkapan dari kendaraan, kemudian menumbuhkan kesadaran tentang menjaga kelengkapan kendaraan, kemudian menanamkan tata tertib berkendaraan, serta menanamkan etika di dalam berkendara. Jadi menunya ini tidak terlalu berat Bapak Ibu karena kami sesuaikan dengan peringkat usia mereka, jadi hanya sebatas ini ya. Kalau boleh dibilang kulit ya boleh ya, karena ini memang lebih cenderung pada pembinaan dan pembentukan karakter. Kemudian dasar hukum yang menjadi peraturan di dalam berkendara kami jelaskan, yaitu Permenhub nomor 30, kemudian direvisi yaitu dengan Permenhub nomor 33 tahun 2018. Nah, adapun slide selanjutnya adalah gambar-gambar kendaraan yang umum dikendarai oleh anak-anak remaja, yaitu motor matic dan non-matic dalam ukuran kecil. Kemudian kami jelaskan tentang sistem yang ada di dalam kendaraan roda 2, kemudian bagian-bagian komponen kendaraan roda 2, kemudian kelengkapan kendaraan yang harus dimiliki oleh kendaraan dalam kaitan keselamatan, kemudian aksesoris yang tidak boleh terpasang di kendaraan, walaupun ini kelihatannya bagus, takutnya anak-anak mengira hal itu bukan suatu pelanggaran, terus ikut-ikutan, padahal itu melanggar, nggak boleh dan membahayakan pengendara yang lain. Selanjutnya kami mengenalkan lampu-lampu isyarat kendaraan, kemudian aturan kecepatan kendaraan, kelengkapan seperti kaca spion, rem, speedometer, dan lain sebagainya.
Dan ini adalah eh, blind zone ya. Jadi blind spot di mana daerah ini daerah yang tidak bisa ditangkap oleh spion. Dan di sini banyak terjadi kecelakaan ketika akan belok umumnya ya. Orang itu tidak mengetahui kondisi di sampingnya. Kalau di belakangnya tertangkap spion, tapi di sampingnya itu enggak tertangkap oleh spion, sehingga banyak yang terjadi serempetan atau tabrakan di situ. Ini selanjutnya singkat saja Bapak Ibu. Nah, di dalam pelaksanaan PKM kami, kemarin juga kami adakan sesi tanya jawab berhadiah. Ini bukan tebak-tebakan nama-nama ikan ya, tapi ya tebak-tebakan seputar ketertiban berkendara. Karena anak-anak tuh senengnya hadiah, anak-anak ya kami kemarin mencoba untuk membuat mereka lebih berani dengan memberikan bonus. Satu pertanyaan 10.000, lumayan itu Pak. Nah, itu. Kemudian hasilnya ya kami belum bisa mengukur dalam praktikum, tapi setidaknya kami berusaha untuk mengenalkan dan menanamkan tentang kesadaran berkendara, kesadaran tentang kelengkapan kendaraan, kesadaran beretika bagi mereka selama berkendara. Nah, adapun saran-sarannya juga tidak jauh dari permasalahan tujuan tadi, yaitu menyangkut keselamatan berkendara, kesopanan berkendara, dan kelengkapan kendaraan. Terakhir, kami juga menayangkan slide yang umum terjadi di masyarakat kita, apakah ini sekedar ikut-ikutan, tren, atau bagaimana, yang sebenarnya berbahaya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi komunitas-komunitas Vespa bodol seperti ini. Sengaja kami tayangkan. Baik. Kemudian luaran dan capaian dari PKM kami, alhamdulillah karena pelaksanaannya ini di awal semester, jadi ada cukup waktu bagi kami untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi turunan dari PKM ini. Untuk jurnal, kami sudah kirimkan di jurnal mesin, jurnal Garda, yang mungkin nanti kami tinggal menunggu revisi untuk kami dandani. Kemudian untuk upload laporan akhir semuanya sudah siap. Tinggal terakhir harus menunggu link dari pelaksanaan diseminasi. Untuk cetak laporan akhir sudah siap insya Allah untuk segera dilakukan dan kami serahkan ke BPM. Publikasi berita di sosial media sudah terbit. Kemudian kelengkapan implementation arrangement juga sudah kami lengkapi dan sudah kami upload di Siskerma Unpam. Saya rasa demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami tentang pelaksanaan PKM yang sudah kami laksanakan. Selanjutnya kami memohon arahan dan saran dari Pak Kaprodi atau Bapak Ibu yang kebetulan hadir di forum ini. Terima kasih. Baik, Pak Kolik, terima kasih atas paparannya. Untuk pertanyaan sudah Bapak jelaskan semua ya Pak ya. Jadi mengenai publikasi dan yang lain sudah terjawab sebelum kami tanyakan. Mungkin ada sedikit sharing Pak. Apakah ada kendala di dalam pelaksanaan tersebut Pak? Saya rasa kendala-kendala umum saja Pak. Mungkin ya persiapan awal dan lain sebagainya. Tapi insya Allah karena ini terjadwal setiap periode semester, insya Allah kendala-kendala itu kendala minor lah bisa diatasi. Dan kami berharap ini nanti bisa ini Pak, bisa berkelanjutan di tempat yang sama dengan program yang berbeda tapi masih ada kaitannya. Seperti ini kan tentang keselamatan berkendara, mungkin di depan nanti lebih spesifik tentang pengenalan cara kerja sepeda motor, nah, setidaknya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Demikian Pak Nur, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas paparan materi dan penjelasannya. Mohon izin saya untuk melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Baik. Pak Kolik. Baik Pak, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan
pemakalah selanjutnya yaitu Bapak Encep Saifuddin. Selamat siang, Pak Encep. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Nur Rahmat selaku moderator sekaligus Kaprodi Teknik Mesin serta Bapak Ibu teman-teman dosen yang berbahagia. Alhamdulillah tetap semangat. Pada kesempatan siang hari ini saya mewakili rekan-rekan yang lain yaitu Pak Haji Tarno dan Pak Cahyadi akan menyampaikan atau memaparkan hasil PKM kami, dan insya Allah nanti mungkin apabila di sana sini ada keterangan bisa dilengkapi ya. Kami ingin sampaikan bahwa PKM atau pengabdian kepada masyarakat memang suatu keniscayaan di sebuah kampus karena merujuk kepada Tridharma perguruan tinggi. Ada 3 kewajiban dari perguruan tinggi manapun, yaitu pertama adalah penelitian, kemudian pendidikan, dan ketiganya adalah pengabdian. Dan kami ini menyampaikan hasil pengabdian kami di masyarakat Sengkol muncul ya, dengan judul pelatihan dan pengembangan teknologi berbasis digital bagi pelaku usaha UMKM. Perlu kami sampaikan bahwa mungkin kami tidak secara spesifik atau mungkin katakan memberikan sebuah pelatihan dalam bentuk yang teknis ya. Tapi kami yang sifatnya non teknis yang kemudian kita ini Unpam hadir untuk memberikan arahan, motivasi, membuka wawasan, pemikiran dan juga pencerahan kepada mereka ya. Karena saat ini kita memang sudah, kalau melihat kepada katakanlah revolusi industri yang sudah sampai kepada 4.0 yaitu 4.0 ya. Dan ini supaya diberikan arahan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Dan ini lihat di slide ini adalah kalau UMKM itu memang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dan mungkin secara singkat kilas tuntas saja tentang ciri-ciri UMKM, yaitu sebuah manajemen yang berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya kecil atau lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan juga terbatas. Saja nanti kalau yang makro lebih luas dari yang mikro tentu ya. Kemudian selanjutnya usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang omsetnya sampai dengan 300 juta ataupun modal sampai dengan 50 juta ya. Lalu usaha kecilnya adalah usaha ekonomi produktif yang diri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang menuju dari usaha kecil omsetnya 300 juta sampai 2 sampai dengan 2,5 M sampai atau 500 juta. Kemudian saya sampaikan juga di sini bahwa usaha menengah itu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan omsetnya 2,5 sampai 50 M. Modalnya 500 sampai 10 juta, 10 M maksud saya. Kemudian yang lanjutkan tentang
peranan UMKM. Ini akan kami sampaikan juga di hadapan para pelaku usaha UMKM di masyarakat Sengkol di Muncul, bahwa kami sampaikan tentang penyangga bahwa peranan UMKM atau peranan bisnis-bisnis mereka itu sangat berguna sekali. Tentu saja bukan berguna bagi secara mereka pribadi, tapi juga bagi masyarakat luas. Ini bisa dikatakan sebagai penyangga perekonomian. Kemudian juga menjadi supplier bagi konsumen atau perusahaan besar. Ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga, saya ingin percepat saja, bahwa kebanyakan ya para pelaku usaha UMKM di masyarakat pinggiran, katakanlah pedalaman, sekalipun Tangsel sudah menjadi kota, tetapi di pelosok-pelosok di sana itu masih usaha-usahanya masih sangat manual, katakan, terutama pada pengelolaannya, kemudian termasuk pada sistem pemasarannya yang hanya dengan cara lama, misalnya dengan sebutan slogan, jika Anda puas sampaikan pada rekan Anda, jika Anda tidak puas sampaikan pada kami. Ini artinya sangat jauh, ya, tidak akan mengalami sebuah percepatan yang luar biasa. Oleh karena itu perlulah penjelasan tentang bagaimana dengan sekarang menggunakan era namanya era digital. Digital itu artinya, kalau secara bahasa digit itu artinya diartikan adalah angka, atau digital dalam bahasa Yunani itu artinya jemari. Mungkin kalau kita artikan secara umum, sebuah usaha, sebuah bisnis yang untuk saat ini lebih modern, ya, dengan menggunakan alat yang canggih, dengan sistem yang lebih modern, bikin sistem bisnis bisa dari rumah, dengan online dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian UMKM itu bisa, katakan, lihat ini dari putaran ini, diawali dengan modal, kemudian modal seberapa yang mereka punya, kemudian bagaimana pembukuannya dari modal yang mereka miliki, lalu leadership, kepemimpinan bagi seorang yang punya jiwa wirausaha yang sangat tinggi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan skill manager, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pada bagian untuk bagian tekniknya, ya, dan dilanjutkan dengan produknya apa, kemudian juga sembari mereka juga harus melakukan sebuah inovasi, pembaruan, dan pada akhirnya usaha UMKM atau produk-produk yang mereka buat, usaha bisnis-bisnis yang mereka lakukan harus dipasarkan. Nah, inilah dengan sistem digital bisa kita melalui pasaran dengan katakanlah di internet, ya, di sarana-sarana yang sifatnya terbuka. Seperti itu. Kemudian dengan pelatihan yang kita sampaikan kepada mereka, atau mungkin sosialisasi barangkali lebih tepatnya, tidak lebih kepada pelatihannya, supaya untuk menyiapkan jiwa-jiwa wirausaha untuk menyongsong menghadapi ke depan tentang di revolusi industri di 5.0 atau 5.0, ya. Ini sudah tentu saja sudah harus dipersiapkan lebih maju lagi. Dan standar keterampilan yang harus kuasai tentu saja lebih dari standar kemampuan yang dimiliki sekarang, baik sifatnya keterampilan umum ataupun keterampilan khususnya. Kemudian ini barangkali slide berikutnya adalah tentang bagaimana menyiapkan bisnis digital untuk masa yang akan datang. Itu ada 5 poin, ada investasi pada pengembangan digital skill, menerapkan prototipe teknologi baru, kemudian pendidikan yang berbasis internasional, memiliki sertifikat, ya. Kemudian responsi terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi, lalu pembelajaran berbasis human digital skill. Ya. Saya kira itu barangkali sekedar gambaran umum. Jadi pada prinsipnya, Pak Moderator dan teman-teman sekalian, kami berupaya untuk hadir sebagai bagian dari Unpam, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Karena ini akan ada
setelah ini mungkin bisa ditindaklanjuti. Mungkin kepada yang sifatnya lebih teknis. Kalau ini sekarang hanya sifatnya untuk memberikan stimulan, motivasi, dan membuka wawasan mereka bahwa di dunia saat ini apapun bisa dijadikan sebuah usaha, dijadikan sebuah bisnis, dan tentu saja dan di zaman yang sangat global ini, bahwasanya usaha-usaha yang dilakukan harus dengan menggunakan mengarah kepada kekinian, yaitu dengan sistem digitalisasi. Saya kira seperti itu, barangkali mudah-mudahan sekalipun sepintas kilas layang pandang bisa dipahami, dicerna, dan ini mungkin salah satu foto-foto yang kami lakukan di sana, kami bersama Pak Haji Tarno dan Pak Cahdi. Kemudian dari PKM yang sudah kami lakukan, dan mungkin saat ini proses sudah hampir 80-90% dalam proses penyelesaian pembuatan laporannya, dan kami dengan teman-teman untuk mempublis kegiatan ini melalui media sosial, mungkin di harian Tangsel online, dan juga di Tangerang Raya yang bisa kami lakukan seperti itu. Sementara begitu Pak Kaprodi, Pak Nur Rahmat sebagai moderator, dan teman-teman yang lain, kami sangat terbuka saran kritik yang disampaikan kepada kami, karena demi kesempurnaan untuk di masa-masa yang akan datang. Sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Encep atas paparan materinya. Untuk publikasi Pak, tadi kan sudah dipublish di medsos ya, media sosial yang ada di Tangsel. Kemudian apakah artikel ini nanti akan dipublikasikan melalui jurnal atau proceeding Bapak? Kami mohon arahan berikutnya, kalau misalkan memang itu kami juga akan lanjutkan mungkin ke jurnal, supaya juga ada penyempurnaan dengan hal itu. Seperti itu barangkali. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk publikasi artikelnya belum siap ya Bapak ya? Ya, iya Pak. Baik. Terima kasih Pak Encep atas penjelasannya. Baik, mohon izin saya melanjutkan untuk ke pemateri selanjutnya Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, dan saya ingin melanjutkan untuk pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Isrodianto dengan topik sosialisasi dan pelatihan LASMIC untuk pengelasan besi dengan ketebalan di bawah 1 mm. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskannya, Pak Nur Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengabdian kepada masyarakat dengan judul sosialisasi dan pelatihan untuk pengelasan besi dengan ketebalan di bawah 1 mm. Kebetulan kami mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk pengelasan ini di RT 1 Kelurahan Muncul, Kecamatan Serua, Tangerang Selatan. Nah, ya, kami satu tim ini beranggotakan dosen, saya sendiri Muhammad Isrodianto, Pak Adin, Pak Andri Lesmana, dengan 3 orang anggota dari mahasiswa, Rahman Hakim, Hanif Yusrian, Aliaman Duru. Nah, ini adalah surat tugas kami dari LPPM sebagai tindak lanjut proposal yang telah kami kirimkan. Ini surat IA, Implementation Agreement dari Teknik Mesin Universitas Pamulang. Ini adalah daftar hadir kegiatan kami yang dihadiri oleh 18 orang dari warga, dari mahasiswa, beserta dosen.
Di sini kami mau menjelaskan tentang teknologi pengelasan yang semakin berkembang, mulai dari sistem manual, semi otomatis, dan robotik. Memang perkembangan teknologi di dunia sangat mempengaruhi industri, apalagi di bidang pengelasan. Mulai dari jenis pengelasan yang menggunakan jenis flux dan menggunakan gas atau mixing keduanya. Salah satu yang umum digunakan di dunia industri, khususnya material tahan karat, adalah pengelasan MIG. Pada kesempatan ini, kami sebagai pengabdi akan berbagi ilmu tentang pengelasan MIG atau metal inert gas pada masyarakat. Namun kami tidak menggunakan gas oksigen. Kami hanya menggunakan kawat las atau wire untuk proses pengelasannya, untuk memberikan efisiensi terhadap pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat apabila mengaplikasikan sistem pengelasan ini. Ruang lingkup dari PKM kami adalah kami memberikan informasi tentang cara mengelas, penggunaan safety, alat pengelasan yang baik dan benar, dan proses pengelasan menggunakan lasmik untuk bahan besi di bawah dengan ketebalan di bawah 1 mili. Tujuan kami PKM memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pengelasan besi tipis dapat dilakukan dengan las listrik. Yang biasanya las listrik ini hanya digunakan untuk pengelasan besi di atas 1 mili. Apabila dilakukan untuk ketebalan besi di bawah 1 mili, biasanya juru las itu ragu dengan kekuatan pengelasannya. Nah, kami memberikan solusi dengan penggunaan lasmik ini untuk mengurangi keraguan para juru las atau para pembelajar yang akan mengaplikasikan ilmu pengelasannya. Kedua, memberikan parameter pengelasan terbaik melalui penggunaan ampere dan kecepatan kawat las yang keluar untuk proses pengelasannya. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan. Di sini ada foto lasmik. Ini lasmik yang kami gunakan untuk proses PKM. Pengelasan dengan menggunakan gas lasmik ini tidak menggunakan gas oksigen. Kami hanya menggunakan solid wire, hanya menggunakan kawatnya. Nah, ini contohnya atau gambar dari kawat las. Nah, di sini adalah solid wire atau gulungan kawatnya. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari wire feeder. Nah, wire feeder ini adalah alat untuk memutarkan kawat las pada saat tombol penekan pada tungsten las ditekan. Dia secara otomatis akan menarik kawat las di dalam mesin las keluar ke dalam melalui tungsten dan menyambar massa sehingga menimbulkan api las atau busur las. Nah, di sini ada peralatan pengelasan yang kami gunakan pada saat PKM. Nah, di sini ada apron, pelindung tangan, sarung tangan las yang berupa apron. Kami membawa alat ukur berupa zigmat, penggaris siku. Di sana ada kawat tang penjepit, ada mesin gerinda, mata gerinda amplas, mata gerinda potong, kacamata gerinda, palu, sikat kawat. Di sana juga ada kami membawakan elektroda dari las SMAW sebagai perbandingan pada saat kami melakukan sosialisasi dan pelatihan. Oke. Nah, ini pada saat proses kami melakukan sosialisasi. Di sini ada, di dalam foto ini ada Pak Adin sebagai instruktur. Nah, di sini ada 3 orang mahasiswa kami yang melakukan peraga proses pengelasannya dengan menggunakan alat safety. Nah, di sini kami sambil menjelaskan
penggunaan safety pengelasan yang baik dan benar. Pada saat proses pengelasan, kami menggunakan, mahasiswa kami menggunakan kedok kelas, semua instruktur menggunakan pelindung mata. Terus di sini ya, juru las menggunakan sepatu safety, menggunakan apron, pelindung dada, sarung tangan las. Kita lanjut. Nah, di sini alat bantu pengelasan yang tadi tidak ditunjukkan di slide sebelumnya. Di sini ada klemasa. Klemasa ini untuk menjepit atau menyalurkan tegangan massa dari inverter pengelasan. Nah, di sini ada palu. Nah, palu terak. Nah, kami tidak menggunakan meja las. Nah, meja las ini kami gunakan pada saat pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pada proses 2F atau di bawah tangan. Oke, kita lanjut. Di sini ada sikat baja, sikat kawat, ada palu konde, ada holder las. Nah, holder las di sini, holder las berbentuk tungsten las SMAW. Oke, di sini peralatan safety pengelasan yang kami kenalkan ada helm las, tadi sudah dijelaskan, kacamata las, apron, pakaian kerja, sarung tangan las, sepatu safety, masker las. Nah, harusnya kami bekerja memang di dalam bilik las. Namun pada kenyataan di lapangan, kami tidak dapat membuat bilik las karena kekurangan peralatan dan keterbatasan kami dalam mengadakan sosialisasi. Nah, ini peralatan safety pengelasannya. Oke, terus kami menjelaskan bagaimana posisi 1G, 2G, 3G. Ini hanya sekedar kami memberikan sosialisasi. Kami belum melakukan proses pelatihannya. Kami masih memberikan pengertian, belum melakukan sosialisasi, baru melakukan sosialisasi, belum pelatihannya. Di sini kami baru memaparkan materinya untuk posisi-posisi pengelasan selain 2F. Yang kami lakukan pada proses pelatihan adalah proses pelatihan lasmik menggunakan posisi 2F. Jadi di dalam bidang mendatar, di bawah tangan. Oke, di sini kami juga menjelaskan tentang cacat pengelasan yang dihasilkan oleh las SMAW dengan pembandingan jenis pengelasan yang kami jelaskan, lasmik berupa undercut, porosity, slack inclusion, tungsten inclusion, incomplete penetration, incomplete fusion, over spatter, hot crack, cold crack, distortion. Nah, contoh yang paling sering terjadi kalau kita menggunakan las SMAW, ini terdapat cacat undercut. Cacat undercut itu sendiri adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, butt, lap, corner, atau edge joint. Cacat pengelasan, nah ini adalah contoh pengelasan. Pak Isro, mohon maaf Pak Isro, waktunya. Oh, siap Pak. Oke, mungkin dari itu kita langsung ke, mungkin itu aja ya Pak. Untuk kesimpulannya, kami belum melanjutkan PKM, baru memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, tapi dengan bimbingan. Untuk proses pelatihannya, kami hanya memberikan pendampingan. Mungkin itu saja Pak. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktu dan tempatnya Bapak. Terima kasih Pak Isro paparan materinya. Izin Pak untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah ketercapaian PKM. Nah, PKM ini sudah selesai atau belum? Dan jika belum, apakah ada kendala Bapak? Terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk proses PKM-nya, untuk sosialisasinya kami sudah selesai semua. Namun pada proses pelatihannya kami masih memberikan pendampingan. Apabila dari masyarakat sampai akhir bulan ini tidak ada keluhan atau tidak ada panggilan dari masyarakat sekitar tentang keluhan atau kendala yang mereka alami pada saat proses pengelasan, kami menganggap itu selesai. Mungkin itu Bapak. Baik, untuk
dampak kepada masyarakat atas inovasi tersebut apakah sudah kelihatan atau baru sekedar tadi Pak sosialisasi gitu. Jadi dampaknya belum dapat diukur. Ya, alhamdulillah Bapak, untuk dampaknya beberapa masyarakat sekitar teredukasi atas efisiensi yang digunakan dengan pembandingan selama ini mereka menggunakan las listrik SMAW dengan kami memberikan sosialisasi tentang las MIK, mereka dapat membandingkan efisiensi pada hasil kerja lasnya dengan berupa hasil pengelasan menggunakan las MIK itu ternyata lebih rapih dan lebih kuat untuk ketebalan las besi las di bawah 1 mili gitu Pak. Baik, untuk jenis luaran PKM yang dijanjikan apakah sudah ada atau belum Pak? Untuk jenis luarannya kami mengajukan untuk jurnal Pak. Jurnal. Iya, jurnal di piston. Untuk baik jurnal. Baik Pak, untuk jurnal apakah kesiapan artikel untuk dipublikasikan sudah siap Pak? Sudah Pak, tinggal diturniti saja Pak. Baik, jadi draftnya sudah selesai. Sudah, siap. Baik Pak Isro, terima kasih atas paparan dan waktunya. Mohon izin untuk saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Pak Muhammad Saiful Anwar, bisa dimonitor Pak Muhammad Saiful Anwar. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nur Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Pak Kaprodi, Pak Nur Rahmat, dan Bapak Ibu dosen Teknik Mesin Universitas Pamulang. Mohon izin untuk share screen PPT dari PKM kelompok kami. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Bapak? Ya, PKM kami berjudul Edukasi Teknologi Motor Listrik kepada Santri Nurul Iman Parung Bogor. Kelompok kami, saya sendiri, dibantu dengan Pak Sugiono dan Bu Nur Hayati, Indah Ciptasari. Lokasi PKM kami di Pondok Pesantren Nurul Iman, Parung Bogor ya. Berikut ini adalah lokasi PKM kami. PKM kami sudah dilaksanakan ya sekitar bulan apa ya? Sebelum puasa ya, sebelum bulan Ramadan, kami bertiga dan menuju ke Pondok Pesantren Al-Asyiriyah Nurul Iman untuk memberikan edukasi apa sih motor listrik itu kepada santri yang setara dengan mahasiswa ya, nggak salah itu semester keempat ya. Ya, berikut ini lokasinya ya tidak jauh dari lokasi dari Universitas Pamulang. Ya, mungkin secara singkat aktivitas yang kami lakukan di Pondok Pesantren Nurul Iman itu berupa edukasi tentang motor listrik ya kepada santri. Jadi edukasi berupa pemaparan materi. Nah, pemaparan materi ini dilakukan atau dilakukan oleh pemateri dengan Bapak Sugiono selaku pakar motor listrik. Beliau memang
sudah ahli ya dalam motor listrik, sehingga beliau mentransferkan ilmunya kepada para santri di Pondok Pesantren Nurul Iman. Ya, edukasi ini disajikan dalam presentasi PowerPoint. Beliau menyajikan apa sih bedanya motor listrik dengan sepeda listrik ya. Nah, dari pemaparan beliau mungkin bisa terlihat di gambar para santri terlihat antusias untuk memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Pak Sugiono, dan di akhir acara antusias para santri dibuktikan dengan kritisnya pertanyaan yang diajukan ke Pak Sugiono gitu ya, seperti apa kendalanya motor listrik, bagaimana perawatannya gitu ya, sampai dengan apa bedanya dengan motor bakar, dengan motor listrik, dan itu memberikan suatu cakrawala keilmuan ke para santri untuk mengembangkan bakat mereka dari segi keilmuan ipteknya ya. Dan dari materi ini kami di akhir acara yang memberi trigger untuk supaya tidak ngantuk, kami memberikan suatu door prize. Door prize-nya berupa ya kecil-kecilan gitu, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Dari door prize ini banyak sekali santri yang sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian ya mungkin langsung ke kesimpulan ya Pak. Jadi kegiatan PKM kami yang dengan judul Edukasi Teknologi Motor Listrik ini secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Santri dapat memahami bagaimana cara membuat sepeda listrik sendiri. Ini sepeda listrik yang paling mudah untuk dibuat ya. Sedangkan kalau motor listrik itu mungkin lebih memerlukan komponen-komponen yang lebih rumit dan mahal. Hal ini terbukti dari antusiasme santri saat mendengarkan paparan materi oleh narasumber Pak Sugiono ya. Kemudian satu set souvenir sudah disumbangkan ke santri Pondok Pesantren Nurul Iman. Kemudian dampaknya ini dapat meningkatkan pemahaman anak-anak santri terhadap cara pembuatan sepeda listrik dan pemahaman tentang motor listrik dengan merakit sendiri komponen-komponen dibutuhkan. Selain itu, perlunya kegiatan PKM ini agar dosen di Prodi Teknik Mesin dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Demikian Pak Nur Rahmat, uraian singkat dari kami tentang kegiatan PKM di Pondok Pesantren Nurul Iman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik Pak, terima kasih paparan materinya. Izin Pak untuk sedikit konfirmasi mengenai keluaran PKM yang dijanjikan, apakah sudah ada atau belum ya Pak? Luaran PKM ini masih dalam bentuk draft Pak Nur. Baik, untuk Iya, rencananya publikasinya di jurnal atau proceeding Pak? Rencananya yang saya centang di Google Form itu proceeding Pak. Cuma iya. Tapi itu belum kesepakatan dari tim, itu saya sendiri Pak. Dan mungkin kalau ada perubahan, mungkin saya infokan kembali ke Pak Nur Rahmat. Baik Bapak. Jadi nanti rencananya ada proceeding atau mungkin masih ada diskusi dengan tim. Untuk selanjutnya Pak, kesiapan artikel PKM untuk dipublikasikan itu sudah siap atau baru draft juga? Artikel yang dipublikasikan, ya draftnya tinggal dipublikasikan Pak. Ya. Baik.
Baik, Bapak. Terima Iya. kasih atas waktu dan penjelasannya, Pak. Ya, Mungkin sama-sama, Pak. baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Suni, Bu, untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Nur. Mungkin terakhir kita foto bareng dulu untuk di on cam lagi kameranya. Pak Jaja, Pak Eko, Pak Ancep. Pak Holik. Pak Holik. Atau sudah mungkin udah nggak standby. Nggak apa-apa. Ini karena satu saja, jadi saya cukup satu kali. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu kesempatannya. Suni, Ya. Bu Suni, Pak. Oh, Pak Ancep belum datang. Oke. Ayo Pak, Ayo, baik kita ulangi lagi ya. Iya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini sampai sore. Semoga ilmu yang kita berbagi bisa berkah juga pada hari ini. Dan untuk urusan penelitian dan PKM-nya dilancarkan juga. Itu paling dari kami panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf bila kami banyak kekurangan. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.